in progress. Blanca bij. Of niet? Oh nee, toch niet. Recording in progress.
Pak Kris. Keluarga besar Bapak Talarima, jemaat Bapak Ibu Gereja Kristen Protestan Ekumenik Suma, Komplek Akasapuri, dan Bapak Ibu jemaat dari GPB Kasih. Kita mulai ibadah penghiburan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Beteli Woma. Cek. Kita menyanyi Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 2, berserah kepada Yesus. Sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah votum dan salam. Pertolongan kepada kita dalam ibadah penghiburan saat ini adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Yohanes 11 ayat
25 dan 26b. Demikianlah nats yang membimbing kita dalam ibadah penghiburan saat ini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Aku tidak akan mati selama-lamanya." Amin. Sidang perkabungan dipersilahkan duduk kembali. Kidung Jemaat nomor 300. Bait pertama dan kedua kita nyanyikan, "Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku." Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam hibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa supaya derita berganti memperkuat iman. Tiap hari Tuhan besertaku. Hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi suka dengan duka dan menghibur yang sedih. Bapak Talarima dan anak-anak, menantu, cucu-cucu, dan seluruh keluarga besar, saudara bersaudara, apa yang diizinkan oleh Tuhan dari kemarin hingga saat ini, kita percaya adalah musim kehidupan yang Tuhan izinkan dialami. Apapun musim kehidupan yang kita alami, kita percaya Tuhan Yesus adalah Raja yang Maha Kuasa. Dia adalah Bapa yang kekal dan abadi, yang mampu mengimbangi, memberikan kekuatan, penghiburan di saat musim kehidupan yang kita lewati adalah duka seperti saat ini. Kita percaya di tengah duka dan tangisan air mata yang kita rasakan saat ini, ada kekuatan Tuhan, ada penghiburan dari Tuhan. Kita percaya di balik hujan ada pelangi kasih Tuhan yang akan dianugerahkan bagi keluarga dan bagi seluruh saudara bersaudara dari Ibu terkasih, Ibu Nonce. Dari Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Sebelum kita masuk dalam renungan akan sabda Tuhan, kita akan dihibur melalui pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara Nafiri. Dipersilahkan.
Boleh di dalam saja. Di dalam ada space. Kalau kurang bisa di sini Opa. tempatnya sudah disediakan di sisi Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, dan karena percaya kepadanya, kita sudah diselamatkan. Untuk keluarga Talarima, tetap mengucap syukur, karena itu yang diminta Allah dari kita.
dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus melalui pujian yang dibawakan paduan suara nafiri, memberikan kekuatan, penghiburan, dan harapan, keyakinan yang utuh akan iman kepada Yesus Kristus bahwa Dia menjamin kehidupan kita. Biarlah terus api Injil terus menyala, terus tersebar, dan inilah waktunya untuk kita mendengarkan Injil Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang penuh kasih, sore hari ini, sungguh kami berduka oleh karena kami kehilangan sosok seorang ibu yang tangguh, pejuang dalam iman, pelopor dalam pelayanan demi pelayanan. Seorang ibu yang hebat bagi suami, bagi anak-anak, bagi saudara, bagi persekutuan, dan bagi gereja Tuhan. Kami tidak akan bersama dengan dia oleh karena Tuhan lebih menyayanginya. Maka kami memohon Tuhan, kuatkan dan hiburkan kami. Biarlah kami diteguhkan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dengan firman-Mu. Amin. Keluarga dan sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, pada kesempatan ini saya akan membaca bagi kita beberapa bagian firman Tuhan. Pertama dari Pengkhotbah 7 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Yang kedua, Wahyu 14 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan yang berikut 2 Korintus 5 ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Demikian 3 bagian firman Tuhan untuk kita renungkan pada sore hari ini. Kita yakin kekuatan, penghiburan, sukacita, kebahagiaan Tuhan akan anugerahkan bagi kita melalui firman ini. Olehnya tema kecil yaitu kebahagiaan orang yang beriman.
Sore hari ini firman Tuhan saya akan bagikan bagi kita di tengah duka yang kita alami. Kebahagiaan orang yang beriman tentu dalam suasana duka yang kita alami saat ini. Saudara, sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, setidaknya ada dua mau kita lihat pandangan tentang kematian. Sebagaimana yang kita baca tadi. Pertama yaitu pandangan dunia tentang kematian. Pandangan dunia tentang kematian yaitu menakutkan. Dunia beranggapan bahwa kematian sungguh seperti pembunuh di waktu malam. Berakhirnya segala sesuatu dan lain sebagainya. Jika kita melihat hal ini, maka saya katakan sia-sia kita percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Jika kita menerima pandangan akan dunia ini tentang kematian, menakutkan, berakhirlah segala sesuatu dan lain sebagainya. Tetapi pandangan Alkitab berbeda dengan pandangan dunia. Sebagaimana bacaan firman Tuhan di 3 bagian tadi, itulah pandangan Alkitab tentang kematian. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kalaupun secara manusia kita berduka sedih, oleh karena diperhadapkan dengan kenyataan ibu yang kita kasihi, istri terkasih, oma yang kita sayang, saudara yang kita sayang tidak bersama kita lagi. Dia telah diambil oleh Tuhan. Betul, secara manusia demikian kita rasakan. Tetapi Alkitab mengajarkan kita supaya kita tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya kita tetap mengalami sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan sebagai orang yang beriman kepada Dia. Karena ternyata kematian, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Yang kedua, ketika Wahyu 14:13, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Hari ini secara pribadi saya sungguh diteguhkan, diberkati, termotivasi. Kenapa? Karena sebelum kita ibadah tadi dengan keluarga, dengan Bapak Talarima dan keluarga, berbincang-bincang tentang pelayanan kita. Bahwa orang tua dari Ibu Nonce dan juga keluarga besar, saudara bersaudara adalah pelopor perintis bagaimana dulu memulai persekutuan di Angkasa Puri. Dari satu tempat, dari satu rumah ke rumah yang lain, dari yang bocor becek, ya, berlumpur. Itulah yang tadi sedikit diceritakan. Diceritakan bagaimana dulu juga GKPO Halim bisa sebesar ini, 9 komplek, 5 gedung gereja, kurang lebih 1.400 kepala keluarga jemaat. Itu dimulai oleh pejuang-pejuang dalam pemberitaan Injil. Pejuang-pejuang yang tetap mempertahankan agar nyala api Injil itu tetap menyala.
Maka saya mau katakan pada poin yang kedua, pandangan Alkitab tentang kematian. Ibu terkasih, Ibu Nonce, segala jerih lelahnya dalam pelayanan, dalam pujian. Tadi saya mendengar 20 tahun sebagai majelis di gereja kita Menara Kasih. Luar biasa. Semua jerih lelahnya dalam pelayanan itu menyertainya tatkala berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Maka sebenarnya keluarga dan sidang perkabungan yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan lebih lanjut bahwa kita tidak perlu berduka, menangis. Memang kita tidak bisa pungkiri hati kita tersayat sedih. Karena kita tidak akan mendengar suaranya lagi ketika dia menyanyi. Kita tidak akan merasakan lagi belayan kasih sayangnya. Kita tidak akan mendengar lagi doanya buat keluarga, buat anak-anak, buat cucu-cucu, buat saudara-saudara. Secara manusia kita sedih akan hal itu. Tapi sebagai orang beriman, jangan hal itu membuat kita kemudian larut dalam duka, hingga kita bahkan tidak mengalami kebahagiaan, sukacita, damai. Karena sesungguhnya kematian itu adalah akhir dari pertama, akhir dari segala kepedulian mereka terhadap dunia ini. Berakhirlah kepeduliannya akan dunia yang fana ini, dengan segala kesusahan di dalamnya. Kematian adalah akhir dari segala penderitaan, kesusahan yang ada di dunia ini. Kematian adalah akhir dari segala ketakutan akan kematian secara manusia. Berbeda kalau tadi berdasarkan pandangan Alkitab. Kematian adalah akhir dari segala pencobaan di dunia ini. Maka semuanya itu hilang, tidak lagi dirasakannya. Maka sebaliknya kematian adalah permulaan dari istirahat. Tadi Wahyu 14:13 tadi. Supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Maka ketika berakhir dari semua jerih lelah di dunia ini, perjuangan di dunia ini, kesusahan bahkan penderitaan di dunia ini, maka ketika menghadapi kematian, berarti itu adalah permulaan untuk kita beristirahat dari semua kepenatan dunia ini. Kematian adalah permulaan dari bagaimana kita bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Berjumpa muka dengan Tuhan. Kematian adalah permulaan dari penghiburan dari Allah untuk dianugerahkan kepada setiap umat tebusannya, kepada setiap orang yang dikasihinya. Dan kematian adalah permulaan dari hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa bunuh datang hanya untuk membunuh, membinasakan, tetapi dia datang supaya mereka mempunyai dalam segala kelimpahan. Sehingga sidang keperkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, dengan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita dikuatkan, kita diberkati bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi justru akhir dari segala kepedulian kita terhadap dunia yang fana ini. Akhir dari segala penderitaan yang kita alami
ganti hari dalam dunia ini. Akhir dari segala ketakutan kita terhadap kematian itu sendiri. Dan sekaligus sebagai awal untuk kita menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Saya mengibaratkan bahwa kematian itu ibarat orang yang kita kasihi pindah ke suatu tempat. Misalnya seseorang pindah ke Amerika karena mendapat pekerjaan yang pasti dan menjanjikan. Pertanyaannya, apakah kemudian kita akan bersedih akan ketidakhadirannya, atau kita bersukacita untuk saudara yang kita kasihi itu memperoleh pekerjaan yang pasti dan menjanjikan? Bukankah itu banyak kita alami dalam hidup kita? Bahkan orang yang sudah bersuami, beristri, dia rela untuk sementara waktu berpisah dengan keluarga karena sesuatu yang menjanjikan. Terlebih orang yang mati di dalam Tuhan, kita tahu pasti kemana dia berada. Dia ke tempat yang pasti. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia ke tempat yang istimewa. Dia ke tempat yang tidak ada lagi duka. Tidak ada lagi tangis. Saudara, tentu iman kita ialah tiada lain mengharapkan bahwa kita yang masih ada dan hidup di dunia ini, mengharapkan suatu hari nanti kita akan dapat berjumpa dengannya. Ada banyak berkat di balik kematian orang-orang percaya. Oleh sebab itu, janganlah kita terlalu takut terhadap kematian dan janganlah kita terlalu berlarut dalam duka. Kita percaya ibu yang kita kasihi, istri terkasih, ibu, oma, once, dia telah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Tuhan Yesus telah menyediakan tempat yang terindah baginya. Kita yang masih ada dan hidup di dunia ini, menjadi tugas kita, semangat kita untuk tetap hidup di dalam iman kepada Dia. Supaya kebahagiaan di balik kematian dapat kita juga terima dari Tuhan. Betul, yang ditinggalkan berduka cita, tetapi yang mati merayakannya di dalam kerajaan Allah. Sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang ada di rumah duka maupun yang ada di Zoom. Mari, biarlah kita tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan dan jangan pernah lelah di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Mari kita tetap jaga nyala api Injil supaya tetap menyala, supaya kita tetap terus berjuang di dalam iman kepada Tuhan. Seberat apapun pertandingan iman yang kita jalani saat ini masing-masing, marilah kita menjadi peserta yang setia. Mengakhiri pertandingan itu pada waktunya Tuhan pun menganugerahkan mahkota kehidupan bagi saya dan saudara. Demikian renungan firman Tuhan.
kekuatan penghiburan, kebahagiaan Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Apakah nanti ada lagu lagi dari keluarga atau tidak? Habis ini ya? Baik. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Setelah doa syafaat nanti ada pujian dari keluarga. Sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang ada di rumah duka maupun mengikuti ibadah penghiburan melalui Zoom, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bawa dalam doa keluarga yang berduka. Kita percaya mengimani Tuhan akan menganugerahkan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan sore hari ini. Biarlah sungguh firman-Mu meneguhkan iman kami. Kami percaya bahwa Ibu terkasih, hamba-Mu yang setia di dalam iman, Ibu Once, telah bersama dengan Engkau Bapa di dalam kerajaan-Mu. Kami yang masih hidup, yang masih ada di dunia ini, kami yang masih Tuhan percayakan untuk ada di tengah-tengah dunia ini, berilah kepada kami kekuatan dan penghiburan, keteguhan iman, kekuatan hingga kami mampu menjalani pertandingan iman kami di dunia ini. Kami tetap kuat teguh kepadamu. Kami tidak terbawa oleh arus dunia ini. Kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Terus hidup di dalam iman kepada Tuhan. Bahkan lebih dari itu, juga mengambil bagian dalam pekabaran Injil. Terima kasih Tuhan, kami topang dalam doa keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu terkasih. Tuhan memberkati suaminya, Bapak Samuel Talarima. Doa kami Tuhan, kesehatan, kekuatan, sukacita dan penghiburan. Biarlah anugerah kasih Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu. Kami telah mendengar bagaimana awal mula untuk memulai pelayanan di Angkasa Puri. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati. Biarlah Tuhan memberikan kesempatan yang lebih lagi hingga hamba-Mu menjadi puas menyaksikan kebaikan Tuhan. Buah dari apa yang ditabur dalam persekutuan dapat dia lihat, saksikan, dapat dia rasakan, hingga mendatangkan sukacita dan kebahagiaan tersendiri bagi hamba-Mu. Demikian bagi anak-anak, menantu dan cucu-cucu yang ditinggalkan oleh Ibu Once. Kami topang dalam doa Tuhan memberkati dalam segala kehidupan, dalam segala pekerjaan, dalam segala pelayanan yang dilakukan. Tuhan kiranya memberkati Saudara Leri, Saudara Beri dan Saudari Mayu, dan juga keluarganya, anak-anak mereka, cucu dari Bapak Samuel Talarima, Johannes, Jaden, Neita, dan Micha. Tuhan memberkati dimanapun berada, beraktivitas, terlebih pekerjaan usaha yang dilakukan. Doa kami Tuhan memberkati, membuat berhasil, hingga mereka menjadi puas, menyaksikan, menerima segala anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, demikian kami berdoa bagi saudara bersaudara dari almarhumah Ibu Once. Dimanapun berada saat ini, Tuhan menyertai dan memberkati, memberikan kekuatan dan penghiburan. Terlebih saudara yang dalam perjalanan dari Ambon menuju Jakarta, nanti malam akan tiba di Jakarta Tuhan. Terus kami berdoa Tuhan memberikan anugerah, kekuatan dan penghiburan. Tuhan menyertai tiba di rumah duka ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Demikian sidang perkabungan yang saat ini turut memberikan rasa empati,
memberikan doa mendukung keluarga, baik yang hadir di rumah duka ini maupun melalui Zoom. Ya Bapa di sorga, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Apa yang menjadi doa pergumulan kami, Tuhan memberkati. Memberikan kekuatan sukacita, memberikan penghiburan, dan ketika kami sakit, kami memohon Tuhan sembuhkan kami. Jamah kami, angkat segala sakit penyakit, bahkan bibit-bibit penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan angkat semuanya dari tubuh kami. Hingga kami lega dan dengan leluasa kami beraktivitas, melakukan pekerjaan tugas kami, dan sungguh membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan hamba Tuhan, para majelis dari GPIB Menara Kasih yang juga sebentar malam akan memberikan ibadah penghiburan bagi keluarga yang berduka. Tuhan memberkati, terlebih untuk acara persemayaman, pelepasan dan pemakaman. Kami berdoa Tuhan memberkati rekan-rekan hamba Tuhan yang akan melaksanakannya. Tuhan memberikan kelancaran, memberikan cuaca yang baik, dan tidak ada gangguan apapun. Kami hanya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menuntun dan membawa kami kepada pengalaman iman yang Tuhan kehendaki, dan sungguh membawa sukacita dan kebahagiaan bagi kami anak-anak-Mu. Berkati rekan-rekan kami yang telah bertugas dalam pelayanan ibadah penghiburan sore hari ini. Anugerah kasih Tuhan menyertai senantiasa tim multimedia, majelis, dan juga paduan suara Nafiri. Anugerah berkat Tuhan menyertai kami semua. Dan seraya memohon Tuhan, ampuni kami bila dalam pelayanan ini ada yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Ampuni kami Bapa, seraya memohon Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan kecakapan, sehingga dalam pelayanan selanjutnya sungguh hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami, syukur kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada keluarga dipersilahkan untuk membawakan pujian. Keluarga besar Pati, keluarga besar Sipasulta, keluarga besar Matatula, keluarga besar Manuputi, keluarga besar Luhu Lima, kami akan memuji nama Tuhan untuk menghibur adik kekasih kami Onci, Luhu Lima, keluarga Luhu Lima. Kami akan bawakan lagu Di Tengah Ombak dan Gelombang. Silakan masuk keluarga Manuputi. Ya, mari kita memuji Tuhan, lagu dari Arus dan Gelombang.
kasih bagi keluarga besar Manuputi, keluarga Sipasulta. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus melalui pujian yang telah dibawakan oleh keluarga sekaligus sebagai doa dan sungguh mengimani bahwa Tuhan Yesus sungguh memperhatikan tiap tetesan air mata keluarga sidang perkabungan yang terjadi saat ini. Dia peduli akan hati yang remuk, yang sedih dan berduka. Dan kita percaya Dia akan menganugerahkan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga dan bagi kita semua sidang perkabungan. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Sidang perkabungan diundang untuk berdiri. Kita menyanyikan NKB 172 bait pertama, dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Surga yang bakal menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterimanya. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput, membawa kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Amin. 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 Dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kami serahkan kepada majelis. Puji Tuhan, ibadah penghiburan yang dilayani oleh Bapak Pendeta BTL Wauma sudah selesai. Namun kami percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan tidak pernah berhenti bekerja. Melalui kekuatan Roh Kudus-Nya akan memberikan penghiburan dan kekuatan selalu bagi keluarga Bapak Talarima, anak dan cucu, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan kata-kata kekuatan, kata-kata penghiburan, kami persilakan, baik yang dari WA, dari Zoom, ada? Pak Beri, siapa Pak Beri? Yang dari Zoom siapa kira-kira yang berkunjung?
Langsung saja silakan. Atau dari Bapak Ibu Jemaat yang mau memberikan kata-kata penghiburan, kami persilakan. Besok jenazah akan dibawa ke GPB Menara Kasih untuk diadakan ibadah pelepasan dan dimakamkan di Jaha, tempat pemakaman umum Bahagia, Jaha. Jam 11 ibadah pelepasan. Ada? Ya. Silakan dari keluarga. Tidak ada. Kalau gitu langsung dari keluarga. Dari Zoom ada? Yang dari daerah nggak ada ya? Siapa nih? Hah? Bapak Cok Riri Mase bisa kasih? Oke, dada saja. Oke, silakan Pak. Dari keluarga siapa Pak? Selamat sore, shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Kami dari keluarga besar, keluarga Kristen di Grand Victoria ini mengucapkan turut berbelasungkawa untuk keluarga Ibu Mayu, keluarga besar, juga Bapak, kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan, penghiburan untuk keluarga ke depan, kiranya Tuhan yang terus menyertai keluarga ini sampai ke depan. Kiranya Tuhan yang berkati untuk hamba Tuhan yang sudah menyediakan menyampaikan firman di tempat ini. Tuhan berkati. Kasih Pak. Silakan Pak. Ya, silakan Bu. Ya. Ya, ya. Kebutuhan kampung Papa Mama dari negeri Nolot. Shirley Watimena Pati. Oke. Makasih Pak. Selanjutnya dari keluarga besar Nolot, diwakili oleh Shirley Watimena. Ya. Shirley Pati? Ya, Watimena Pati. Ya, silakan. Keluarga besar Talarima Pati dan seluruh sidang kedukaan yang dikasihi Tuhan, shalom. Deng Tuhan pun sayang, atas perkenaan Tuhan sajalah dan atas kasih sayang yang begitu luar biasa bagi keluarga besar Talarima Pati, ketompung oma
pung mama, pung tante, pung ua, pung mui, pung saudara perempuan, dipanggil Tuhan di hari kemarin tepat jam 7 kurang lebih. Ketong semua kaget sebagai keluarga besar Nolot Tita Somi se-Jabodetabek. Tapi ketong juga mengimani bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah seizin yang maha kuasa. Ketong hanya mengimani bahwa kematian hanya bisa dijawab dengan iman. Tidak ada yang lain. Dan oleh karena itu ketong mendoakan Oma kekasih, Oma Once yang disapa setiap hari berkenan mendapat tempat yang terindah di sisi Tuhan Yesus. Lalu Opa Semi, anak-anak cucu kekasih dan orang basudara ya, adik kakak selalu mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan biarlah semua amal baik dan kebaikan yang selalu beliau torehkan di tengah-tengah kehidupan orang basudara di Nolot Tita Somi selalu menjadi tempat, mendapatkan tempat dan kemudian menjadi kekuatan berharga bagi ketong semua yang terus melanjutkan kehidupan persekutuan orang basudara di Jakarta dan sekitarnya. Sekali lagi kami sangat merasa berduka atas kehilangan Oma kekasih kami, Oma Once di hari kemarin dan sampai hari ini. Dan kemudian kita mendoakan semoga besok seluruh proses acara pemakaman akan berlangsung dengan lancar dan tertib atas pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat jalan Oma Once, Tuhan telah menyediakan tempat yang terbaik, yang terindah di sisinya. Dan bagi keluarga besar sekali lagi, semoga diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupan bersama dengan orang basudara. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Shalom. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan dari jauh ini Om Danes Talarima dari ujung timur, Papua. Silakan Om. Selamat malam. Sore. Kami di sini sore ya. Ya, ya. Silakan. Ya, selamat sore saudara keluarga semua. Shalom. Saya bersama keluarga di Jayapura, Papua menyampaikan rasa duka cita yang mendalam bagi kami keluarga besar Talarima Pati, di mana Tuhan boleh memanggil pulang orang-orang terkasih dari kehidupan kami semua. Kami jauh dari keluarga di Jakarta. Namun kami terus selalu ada dalam setiap komunikasi dan kami merasa betul-betul kehilangan karena kami baru mendengar informasi tadi malam orang tua terkasih Mama Nonon dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga. Kami tidak dapat menyempatkan diri untuk ada di istana
namun kami semua berdoa Tuhan Yesus menyambut memenon di surga yang baka dan tetap memberikan kekuatan bagi kami semua, terkhusus bagi Bapak Tua, Kakak Mayu, Bu Beri, Bu Leri, semua cucu yang ada. Tuhan Yesus tetap memberkati dan menyertai selalu. Mungkin itu saja dari kami yang ada di Jayapura. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat sore, shalom. Selamat malam, terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya Om dan keluarga di sana. Kami pun atas nama Pendeta Majelis Gereja Kristen Protestan Ekumene Halim Perdana Kusuma, khususnya Komplek Angkasa Puri, mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah berhenti di saat kematian. Kehidupan akan terus berjalan, bahkan awal kita menghadapi bersama Yesus setelah kematian, kehidupan yang kekal itu. Biarlah seluruh acara besok, pelepasan, ibadah pelepasan dan juga pemakaman di Jaha boleh berlangsung sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Beri untuk menyampaikan sambutannya. Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami hanya dapat mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari keluarga besar Talarima Pati atas waktu kesempatan yang Bapak Ibu berikan, Bapak Pendeta, majelis yang bertugas dari GKPO, dan semua yang hadir pada malam sore hari ini, yang sudah ikut mendoakan oma, mama kami. Kami kehilangan, tapi kami yakin percaya campur tangan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami semua di sini. Kami juga mohon maaf jika selama Mama hidup ada mungkin kata-kata yang kurang berkenan terhadap Bapak Ibu jemaat sekalian. Kami keluarga besar Talarima Pati memohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, terima kasih dukungannya Majelis Jemaat GKPO Angkasa Puri. Untuk terkhusus paduan suara Nafiri, di mana Mama juga ikut aktif di dalamnya. Kami yakin Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita menjalani hari-hari ke depan, walaupun mungkin
sangat-sangat sulit, tapi kami yakin dengan campur tangan Tuhan kita bisa melewati semua itu. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Tadi ada bisikan dari keluarga, sudah disediakan makan bagi kita semua. Mari kita berdoa untuk sebelum menikmati berkat Tuhan dari keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami ucap syukur akan semua peristiwa yang Kau berikan kepada keluarga kami, terlebih khusus Bapak Talarima. Ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus mengerti akan air mata yang kami keluarkan. Pada malam ini kami akan menikmati makanan dan minuman. Tuhan kiranya berkenan memberkatinya agar mendatangkan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan demikian ibadah penghiburan selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang berpartisipasi di Zoom. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa kembali. Besok di ibadah pelepasan, Zoom akan dibuka kembali.
Apa yang harusnya engkau berikan sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaranya ke dalam penjara. Tidak ada apa-apa. Dikatakan manusia, kita semua yang telah mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara semua yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita bersama berkumpul keluarga besar Talarima. Memberikan penghiburan satu dengan yang lain, bahkan lebih daripada itu, atau semua ucap syukur atas setiap bahkan tanda kasih Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah seluruh perjalanan kehidupan bersama di tengah dunia ini, bagi khusus keluarga Talarima Sakti, ketika Pak Allah berkenan memanggil gubernur menghadap kalimat Bapak yang sudah sampai. Dan itulah perkenaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan manusia. Maka ketemu siapapun juga, suka apa kita tetap merupakan bagian daripada semua kehidupan manusia. Tapi biasanya orang selalu memadai kenyataan yang baik-baik. Tapi kenyataan yang sulit kadang-kadang tidak menerima atau orang mengeluh kenapa harus terjadi demikian. Ada upaya yang telah diupayakan yang selalu dan senantiasa dilakukan. Yang Tuhan nyatakan tengah-tengah kita. Sebabnya ketika berhadapan dengan peristiwa kematian atau duka cita ini, tidak boleh belajar baik dari Mazmurna ketika mereka juga mengalami pada fakta dan sebagainya. Kehadiran dalam takut atau akan menyesal. Dengan demikian, kita berhadapan dengan peristiwa semacam ini,
yang Yesus menolong dan memberkati. Mari kita aminkan bahagia ini. Kita angkat pujian bersama dengan melakukan Kidung Berat 453 pada bait 1 dan baitnya yang kedua. Yesus kawan yang sejati bagi kita ya Allah. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Maar dat is in Amano, ja. Dit is in Amano, bij Bapak Nico daar. Oh, dat is ook heel mooi. Zie je? Ja. Die Bapak Nico punya rumah hebben ze daar. Nog ver is natuurlijk. Of Ja. daar. Oh, hier, kijk. Dat is weer. Oh ja. Ja. Zie je, mama? Deze bril is zo slecht, hè? Ik zie niks. Anders dan weg. Oh, dan kunnen we het ook wel weg. Morgen is Mijn telefoon al. Dat is mijn telefoon. Oh. Dat is mijn telefoon, krijg ik. Oh, wacht even. Aten kan ons horen praten. Oh, mooi. Oh. Dat doen we dan. Dan zit je hier ook nog op zeker. Ja. Oei, wacht even. Of je dat deed. Doe maar uit. Ik weet niet hoe je dat uit moet doen, ja. Maar